Ilmu yang tidak diamalkan tentu tidak ada manfaatnya. Maka seluruhnya anak-anakku yang berprestasi dan semua para ulama ini harus maju tampil untuk menampakkan ajaran Islam itu di tengah-tengah masyarakat. Iklankan syariat Islam ini sehingga mereka kenal dengan syariat Islam. Mereka tidak kenal dengan Islam karena tidak tahu, karena tidak kenal. Tidak cinta pada Islam karena tidak kenal kepada Islam. Saya yakin seandainya mereka kenal Islam, apa itu Islam, pasti mereka akan senang kepada Islam. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini, Allah tidak menurunkan agama lain selain agama Islam. Hanya agama Islamlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak penciptaan Adam alaihissalam. Wa idza qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tatkala Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa saya akan membuat seorang khalifah, pelaksana hukum Allah, pelaksana syariat Allah, itu namanya khalifatullah, wakil Allah. Bukan mewakili Allah untuk menjadi pelaksana hukum-hukum Allah, akan menciptakan khalifah yang akan menjadi pelaksana syariat Allah di permukaan ini, ialah manusia Nabi Adam dengan keturunannya. Agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah, yang dibangun oleh 25 Rasul. Jangan salah sangka kalau orang tanya siapa yang membangun Islam, kadang-kadang dijawab yang membangun Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu tidak benar. Jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Bahwa Islam itu dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam, itu yang membangun Islam yang pertama. Dilanjut oleh para nabi, Nabi sebagai nabi yang terakhir. Sehingga dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya, kata Rasulullah, datang yang terakhir, meletakkan batu yang terakhir, pertanda bahwa pembangunan agama Allah sudah selesai. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, Nabi penyempurna. Kalau istilah ilmu bangunannya, Rasulullah itu finishing dalam pembangunan Islam ini. Maka setelah datang Rasulullah, Al-Quran 30 juz diturunkan oleh Allah. Allah yang memproklamirkan, Allah yang menyampaikan, yang mendeklarasikan. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, menurut ulama tafsir, pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah
Ketika Nabi berada di Arafah, Allah menurunkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Syariat Allah sudah tumplek blek. Itu bahasa Jawa, tumplek blek. Sudah diturunkan seluruhnya, tidak ada sisanya lagi. Dengan turunnya Al-Quran 30 juz, syariat Allah sudah turun semua sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada umat manusia. Kemudian Allah mendeklarasikan dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina, saya ridho, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam, bukan Sukron Makmun yang berbicara. Allah yang menyampaikan waraditu, dan kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu karena sudah sempurna syariatnya. Diperkuat oleh Allah dengan firman-Nya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Sukron Makmun hanya mengimani kepada apa yang Allah firmankan. Tegas lagi Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Menurut Allah, barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan dia tergolong orang yang merugi, karena nantinya tempatnya kembali ke api neraka. Ini Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran, bukan Sukron Makmun. Saya sebagai petugas, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan satu petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar agama Islam itu ditampakkan, diperlihatkan, diiklankan di tengah-tengah percaturan antar agama. Persilakan agama yang lain, tampakkan syariatmu. Persilakan agama lain, perlihatkan syariatmu. Sukron Makmun akan memperlihatkan syariat Islam. Tinggal Anda perbandingkan mana syariat yang paling baik. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Rasul itu wajib memperlihatkan, menampakkan, menawarkan ajaran Allah ini. Maka ajaran Islam itu, agama Islam itu agama tauhid. Tidak ada akidahnya 25 Rasul ini. 25 Rasul akidahnya satu, tauhid.
Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini ajaran Islam, tauhid. Saya perlihatkan kepada bangsa Indonesia, saya tawarkan, saya cuman menawarkan. Anda mau beli persilakan, Anda tidak beli juga persilakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Anda beli, alhamdulillah. Anda tidak beli, wa ma alaina illal balaul mubin, tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Ini kami sampaikan akidah Islamiyah, di mana akidah Islamiyah cuma kenal dua, satu kholik, satu makhluk. Kholik adalah pencipta, selain pencipta itu namanya makhluk. Jangan menyamakan penciptanya dengan yang diciptakan, itu nama syirik. Syirik itu musuh Allah, dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Mengapa? Karena menyamakan makhluknya dengan penciptanya. Siapa dia marah? Kalau Anda tahu tukang kayu bikin kursi, lalu saudara samakan tukang kayu dengan kursi, pasti tukang kayunya marah. Tukang jahit bikin celana, bikin baju, lalu saudara katakan, hai tukang jahit, engkau sama dengan celana, pasti tukang jahitnya marah. Selain Allah namanya makhluk. Jangan menyembah makhluk yang disebut itu kholik, pencipta. Jangan menyembah matahari, sembahlah yang bikin matahari. Jangan menyembah bulan, sembahlah yang menciptakan bulan. Jangan menyembah bintang, sembahlah yang bikin bintang. Jangan menyembah manusia berbentuk apapun saja. Manusia itu makhluk Allah, sembahlah yang bikin manusia.